bicara komitmen, pelayanan, dan pengabdian, serta kiprah para senator dalam turut mengawal pembangunan Kota Balikpapan mewujudkan Madinatul Iman. Sekretariat DPRD Kota Balikpapan menghadirkan Smart Parliament, program diskusi udara bersama para wakil rakyat dengan topik-topik pilihan. Selamat mengikuti. Perkenalkan, nama saya Edi, kami dari Sekretariat DPRD Kota Balikpapan. Hari ini menggelar kegiatan dialog warga. Ya. Kegiatan ini adalah kegiatan terbuka, jadi Bapak Ibu nantinya bisa menyampaikan entah itu pertanyaan, entah itu opini, atau juga barangkali ada kritikan-kritikan membangun yang berkaitan dengan topik kita hari ini. Ya. Topiknya adalah pengembangan wirausaha dan usaha mikro kecil dan menengah. Berarti ada dua kalimat penting di sana, wirausaha dan juga pengembangan dari UMKM itu sendiri. Nah, sebelum lanjut, di hadapan Bapak Ibu ada dua orang narasumber kita. Yang di sebelah saya ini adalah aktor intelektualnya dari terselenggaranya kegiatan dialog warga ini. Beliau adalah Haji Danang Eko Susanto dari Komisi 2 DPRD fraksi Partai Gerindra, ya. Dan hari ini beliau membersamai Bapak Ibu untuk mendengar secara langsung apa sih masukan, apa sih kritikan, atau apa sih opini-opini lain begitu ya berkaitan dengan tema nanti yang akan disampaikan oleh para narasumber, ya. Kemudian di sebelah Pak Danang ada Mas Adi, Mas Yadi ini dari Dinas Mas Adi ya, dari Dinas UMKMK Kota Balikpapan. Nanti beliau juga akan banyak cerita kepada kita bagaimana sih pemerintah kota, dalam hal ini Dinas UMKMK ini dalam membersamai para wirausaha dan juga bagaimana pengembangannya di Kota Balikpapan, terutama di kawasan selatan di sini begitu ya. Oke. Nah, sebelum ke penghantar, nah biasanya kalau sebuah pertemuan itu kan kalau nggak ada penghantar dari tuan rumahnya kayaknya nggak enak gitu ya. Nanti Pak Danang akan cerita, tapi saya ambil data dulu ya Bapak Ibu. Data dari BPS itu 60% lebih pelaku UMKM di Indonesia itu adalah wanita. Nah, kalau kita lihat hari ini rasanya 90% deh. Kita sudah berarti menunjukkan bahwa yang betul data yang ada itu pelaku UMKM di Indonesia atau bahkan juga di kota-kota yang ada di seluruh Indonesia lah, itu sebagian besar adalah kaum ibu. Nah, ini menunjukkan bahwa memang wanita tangguh, wanita berdaya itu luar biasa ya. Di RT 12-13 ini udah kelihatan nih. Bapak-bapaknya kecil itu dengan jari, tangan sama foto itu. Ini bapak-bapaknya cuma hitung jari kan, tapi luar biasa ibu ini memang ya sah lah mendapat gelar wanita tangguh, wanita yang luar biasa ya. Dan hari ini alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan Pak Danang, dan tentunya nanti Bapak dan Ibu juga bisa menyampaikan hal-hal penting yang nanti berkaitan dengan topik hari ini, yaitu pengembangan UMKM dan juga pengembangan wirausaha, terutama di kawasan selatan bagaimana sih gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya dan lebih dekatnya lagi bagaimana Komisi 2 DPRD Kota Balikpapan ini membersamai masyarakat Kota Balikpapan terutama di kawasan selatan, Pak Danang akan langsung cerita nih Pak Danang ya. Monggo Pak Danang bisa menyapa warga di RT 12 dan 13 yang sore ini begitu antusias ya Pak, begitu bersemangat untuk bisa menghadiri acara dialog warga bersama dengan Pak Danang. Monggo Pak Danang. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di RT 12 semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Ketua RT 12 Pak Widi, RT 13 Pak Mur, tokoh agama, tokoh masyarakat, sama para emak-emak yang saya banggakan, saya cintai. Terima kasih atas waktu dan kehadiran dalam rangka dialog warga yang dimana Pak kebetulan UMKM ini berada posisi di mitra kami di Komisi 2 DPRD Kota Balikpapan. Ya sekalian, saya ini mungkin lama nggak silaturahmi ke para ibu-ibu sini. Alhamdulillah mungkin sebagian sudah banyak saya kenal. Alhamdulillah Mas, saya dulu memang domisili di Rengas Pinggan Mas. Alhamdulillah memang
banyak insya Allah pendukung dari saya, mudah-mudahan tetap konsisten, mudah-mudahan tetap sama-sama saling ke depan saling silaturahmi dengan baik. Dalam pertemuan ini Bapak Ibu ya semua, kami di sini mengadakan suatu ajang silaturahmi, yaitu dialog wira swasta dan pengembangan UMKM, yang dimana bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini sebagai kota penyangga, apalagi sebagai ibu kota negara, kita ini, saya ini berpribadi Bu, pingin ibaratnya UMKM yang ada di Balikpapan Selatan, terutama di daerah Sepinggan, saya pingin gimana caranya mengembangkan potensi ibu-ibu ini yang selama ini punya suatu kreativitas Mas, suatu kreativitas yang dimana beliau ini mungkin pingin gimana cara atau tata cara gimana cara mengembangkan UMKM terutama dari produk-produk ibu-ibu semua ini. Kebetulan kami di sini juga mengundang salah satu dinas UMKM, Mas Adi. Beliau juga akan memberikan pengarahan, akan memberi masukan ke ibu-ibu semua. Kita di sini sharing Bu, namanya dialog itu gak usah tegang. Saya bersyukur banget ibu-ibu, bapak-bapak semua bisa hadir dalam kesempatan ini. Yang lain, saya itu pingin suatu saat warga Sepinggan ini Bu, terutama di RT 12-13, mempunyai produk yang bisa dipasarkan di mancanegara kalau bisa Mas. Nah gimana cara-caranya nanti kita sama-sama sharing, kita sama-sama diskusi sama Mas Adi, sama beliau ini juga sangat membantu saya Bu. Selama ini memang Smart FM ini luar biasa Bu, dalam membantu kinerja-kinerja kami dalam mempromosikan produk-produk UMKM. Saya juga bekerja sama Smart FM. Suatu saat misalnya ibu-ibu semua atau bapak-bapak semua mempunyai produk yang pingin diadakan talk show atau pingin ibaratnya dipasarkan, monggo. Nanti bisa komunikasi sama saya langsung atau sama beliau langsung. Saya akan gratiskan Bu. Saya akan gratiskan, terutama untuk wilayah Sepinggan ini. Saya pingin produk-produk hasil dari Kelurahan Sepinggan ini Mas, tolong bantu pasarkan. Apalagi kita ini sebagai kota penyangga Bu, jangan sampai ketinggalan. Banyak potensi-potensi usaha yang bisa kita kembangkan. Ibu jangan patah semangat. Ya mohon maaf Bu, jangan juga mengharap kepada bapak-bapaknya. Kasihan bapak-bapaknya. Kalau bisa ibu ini mempunyai penghasilan sendiri, yang suatu saat penghasilan sendiri ini bisa membantu keringanan dari bapak-bapaknya Bu. Iya kan? Nah, dalam kesempatan ini mungkin nanti ibu-ibu juga ingin menyampaikan gimana sih Pak Haji ibaratnya dalam mengurus UMKM itu satu. Gimana sih Pak Haji kita dalam mencari dana untuk mengembangkan usaha-usaha kami. Di sini sebenarnya saya juga mengundang koperasi Bu, cuma kebetulan beliau belum datang Pak, saya on the way. Dikira beliau Pak Bahrain itu, kebetulan beliau kabit ya Mas ya, kabit koperasi, dikira acaranya malam. Saya bilang ke beliau, Mas kalau malam minggu itu acara keluarga Mas, ya kan? Kalau kita kerja itu gak ada waktu Bu, mulai Senin sampai Sabtu, malam minggu kita sisihkan untuk keluarga Bu. Ya mudah-mudahan dalam pertemuan kesempatan ini kita sama-sama sharing, dialog, apa yang bisa saya bantu, terutama buat ibu-ibu, gimana cara ibu-ibu ini mengelola suatu produk agar bisa dapat dipasarkan dan dapat bisa mengikuti beberapa pameran Mas ya. Biasanya kan di Balikpapan ini ada beberapa pameran ya, yang dimana pameran-pameran tersebut itu diambil dari produk-produk UMKM dari wilayah Balikpapan Selatan. Saya yakin lah Bu, kalau saya melihat tadi apa dikatakan beliau ini, dari ibu-ibu yang 80% hadir ini sangat optimis. Saya yakin dalam hati ibu-ibu juga bisa mengembangkan apa yang bisa selama ini ibu-ibu hasilkan. Contoh mungkin ada namanya pedagang keripik, ada pedagang amplang, bahkan mungkin ada yang siomay, ya kan Bu ya? Ada pabrik roti di bawah Bu ya, situ Bu ya? Ada pabrik roti. Di sini banyak Mas potensi-potensi untuk UMKM. Cuma mungkin ibu-ibu ini pingin gimana cara atau pola-pola gimana mengembangkan
atau mendaftar dulu biar tercatat sebagai UMKM. Mungkin itu ibu-ibu sedikit sambutan dari saya. Mungkin nanti kita bisa mendengarkan langsung apa yang disampaikan Mas Adi untuk tata cara gimana untuk mengembangkan atau biar terdaftar ibu-ibu Mas Adi ya. Mungkin sedikit pembukaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haji Danang Eko Susanto untuk penghantarnya ya. Udah menenangkan dan mengademkan semuanya ya. Malah saya lupa mengenali diri saya secara pribadi tadi. Ya, nama saya aktif sehari-hari di Smart FM. Jadi mitra beliau juga lah ya. Jadi nanti acaranya akan disiarkan di sana, termasuk secara visualnya juga ada kamera di situ. Pokoknya kita seru-seruan aja sore ini ya, bapak-bapak ibu semuanya ya. Kita seru-seruan, kita open-openan juga nggak apa-apa. Yang penting adalah bahwa tujuan dari kegiatan dialog warga ini, Komisi 2 itu bisa menyerap apa sih yang saat ini menjadi kendala mungkin gitu ya. Atau ada usulan-usulan yang barangkali Bapak Ibu bisa sampaikan untuk pengembangan UMKM di Kota Balikpapan, terkhusus di wilayah selatan, di sini terutama ya, karena kita fokusnya di sini ya Pak Danang ya. Di sini apa sih yang mau apa sih usulnya gitu ya, apa sih pengembangan yang bisa dilakukan di daerah ini, dan tujuannya sekali lagi adalah seperti tadi Pak Danang sampaikan, kepinginnya sih ada yang bisa sampai ke luar negeri ya Pak ya. Wah itu kan tujuan yang mulia gitu kan. Dan sekarang sih rasanya nggak ada yang nggak mungkin ya Mas Adi ya. Seiring dengan digitalisasi yang luar biasa hari ini, produk seperti ini pun juga bisa menjadi salah satu memiliki daya saing begitu ya sampai di level global. Nah, bagaimana membuat produk kita tuh memiliki daya saing? Nah, ini tugas Mas Adi untuk jelasin ya Mas Adi ya. Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Pak Haji Danang, anggota Komisi 2 DPRD Kota Balikpapan. Yang terhormat Bapak Ibu warga RT 13 dan 12 dan MC dari Smart FM. Perkenalkan, saya Adi dari bidang UMKM Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan. Sebelumnya kita yel dulu ya, atau slogan. Jadi ada slogan ya yel dari Pak Kadis. Oh ada ya Mas ya sekarang ya. Langsung praktekkan Mas. Masih dipraktekkan. Ya. Oke. Kita coba dulu ya satu kali. Bila usaha maju UMKM. Oke, sekali lagi. Bila usaha maju UMKM. Tepuk tangan untuk semua. Ya, jadi UMKM kita harus semangat semua karena kita juga paham UMKM itu sangat luar biasa. Karena semuanya dikerjakan sendiri Pak. Dari mulai membuat produk, produksi, pemasaran, dan legalitas usaha, membuat promosi, jualan, semuanya dilakukan sendiri. Rata-rata semua UMKM yang mikro, ibu-ibu itu semuanya sendiri. Jadi kami sangat salut, sangat bangga dan paham bahwa itu semua tidak mudah. Semuanya kita sama-sama bekerja sama, pelan-pelan kita kembangkan, kita berdayakan seluruh UMKM di Kota Balikpapan. Jadi kami sangat senang sekali diundang Pak Haji Danang untuk mensosialisasikan sekaligus menginformasikan tentang UMKM Kota Balikpapan. Jadi Dinas Koperasi UMKM ini kami punya dua program, yaitu program pembinaan UMKM dan pemberdayaan UMKM, pengembangan UMKM dan pemberdayaan UMKM. Jadi yang kita berdayakan dan kembangkan itu adalah usaha mikro seluruh sektor. Jadi UMKM ini kan ada 3 sektor besar, yaitu sektor industri, sektor dagang, dan sektor jasa. Waalaikumsalam. Ya, makan Pak Bahlian, Kepala Bidang Operasi. Ya, jadi
saya dari bidang UMKM, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang UMKM. Jadi nanti kalau misalnya ada Bapak Ibu ada pertanyaan apapun tentang UMKM, insya Allah akan saya jawab. Karena di bidang kami pemberdayaan UMKM itu dari hulu ke hilir. Dari awalnya produksi kita ada pelatihannya semuanya, sampai pemasarannya, digitalnya, onboardingnya, permodalannya, dan lain-lain. Kita ada semua programnya. Jadi silakan Bapak Ibu yang punya usaha, kalau ada pertanyaan atau saran yang ingin disampaikan, kami terbuka. Dan juga kami juga sudah bekerja sama dengan berbagai stakeholder di Balikpapan, dari BUMN, perusahaan swasta, Bank Indonesia, perusahaan swasta itu banyak. Jadi sekarang tuh sudah mulai banyak yang memberdayakan UMKM. Jadi silahkan Bapak Ibu misalnya mau gabung menjadi binaan Bank Indonesia, silahkan. Mau gabung menjadi binaan PT Pertamina, silahkan. Kita semua saling bersinergi, saling bekerja sama. Sebelumnya saya minta tolong angkat tangan yang sudah punya usaha gitu UMKM di sini. Satu, dua, tiga. Ada lagi? Ada lagi? Empat. Oh, Mas Adi, 5. Oh, iya. Mas Adi mungkin Lumayan, ya? biar jelas apa sih usaha mikro, apa sih usaha kecil, dan apa sih usaha menengah. Mungkin bisa dibantu deh, dijelasin. Supaya nanti ibu-ibu juga dan bapak-bapak di sini bisa tahu, oh saya termasuk usaha mikro tuh, gitu ya. Monggo. Ya, jadi karakteristik atau klasifikasi usaha mikro kecil dan menengah itu ada perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau dulu usaha mikro itu adalah usaha yang omsetnya di bawah 300 juta per tahun. Nah, sekarang ada undang-undang yang baru, Undang-Undang Cipta Kerja yang diturunkan ke Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, bahwa sekarang itu usaha mikro yang omsetnya adalah 2 miliar per tahun. Oke, 2 miliar per tahun itu adalah omset. Dari segi permodalan? Nah, kalau modal atau investasi itu adalah 0 sampai 1 M per tahun. 0 sampai 1 M, Ya. itu sisi modal. Modal Ibu dan modalnya investasi. berapa tadi? Ya, yang katakan tadi. Ayo, modalnya berapa? Gak apa-apa, santai aja. Pintar 7 ember. 7 ember. Berapa tadi Bu modalnya? Banyak ya? Banyak. Tapi berarti sudah tergantung. Oh ya, sudah. Yang penting itu usaha mikro ya, Pak Mas Adi ya. Usaha mikro dari sisi permodalan 0 sampai 1 miliar. Sisi omset sampai dengan 2 M per tahun. Nah, ya. Kalau modal berarti dihitung dari awal berdiri sampai hari ini. Oke. Tidak termasuk bangunan dan tanah. Tidak termasuk. Iya, tanah dan bangunan. Oh, tidak termasuk tanah dan bangunan. Oh, berarti nggak dihitung. Oke, sekarang ke usaha kecil. Ya. Mikro dan kecil itu beda loh ternyata. Ya, beda. Ibu-ibu beda. Monggo, penjelasannya gimana? Ya, kalau kecil berarti yang omsetnya antara 2 M sampai 15 M, 5 M per tahun. Oke. Jadi kalau yang mikro tadi 0 sampai 2 M, yang kecil itu 2 sampai 5 5 M. M. Dari sisi omset ya. Permodalannya naik juga. Naik juga. 1 sampai 5 M. 1 sampai 5 M itu usaha, Ya. usaha kecil ya. Ya. Nah, jadi kalau nanti ada yang datang ke ibu harus bisa mendeskripsikan ini. Oh, saya termasuk mikro. Oh, dia termasuk kecil. Karena modalnya ada kelihatan beda ya. Oke. Kalau usaha menengah Di atas 5 M. di atas 5 M gitu ya. Kalau di atas 5 M itu berarti usaha besar itu sudah termasuk besar sebetulnya ya. Oh, menengah dan besar ya, di atas 5 M dari sisi modal ataupun dari sisi omset. Ya, begitu Mas Adi ya. Oke, jadi seperti itu ya. Definisi atau pemilahan lah ya dari usaha mikro, kecil dan menengah. Nah, Kalau dulu kan 0 sampai 300 juta mikro, sekarang 0 sampai 2 M. Artinya kan ada perluasan klasifikasi dari usaha mikro. Jadi semakin banyak sekarang yang termasuk usaha mikro. Nah, itu kita harapannya dari dinas bagaimana cara kita membina dan memberdayakan untuk usaha mikro itu supaya jadi usaha kecil sampai usaha menengah sampai ekspor. Jadi itu adalah goals supaya naik kelas. oke.
Tadi Mas Adi kan nanya nih, siapa di sini yang sudah punya usaha? Nah, terus tujuannya apa itu Mas? Ya, karena kita kan juga ingin mendata seluruh UMKM Kota Balikpapan agar kita bisa menentukan program dan kebijakan yang tepat yang sesuai dengan karakteristik suatu wilayah. Misalnya wilayah Sepinggan banyaknya nih usaha makanan, oh berarti nanti kita undang untuk misalnya di pelatihan olahan pangan, kita undang Kelurahan Sepinggan untuk mengikuti pelatihan olahan pangan seperti itu Pak. Oh banyaknya nih usaha mikro sektor kerajinan, nah kita bisa undang untuk mengikuti pelatihan di usaha sektor kerajinan. Nah kebetulan juga minggu depan kami ada pelatihan kerajinan manik-manik, masih ada kuota sekitar 2 atau 3. Nah boleh nanti misalnya Bapak Ibu yang berminat dan mungkin punya basic atau ingin mengembangkan usaha kerajinan manik-manik, nanti bisa daftar ke saya di sini. Hari ini boleh ya? Boleh. Oh besok acaranya? Minggu depan. Oh minggu depan. Memastikan aja Mas. Oke, terus tentang bagaimana pengembangan wirausaha dan UMKM di Balikpapan, terutama di selatan. Selatan ini kan salah satu daerah gemuk lah ya, kalau dibilang gitu ya Mas Adi ya. Menurut data UMKM, apa sih yang saat ini banyak berkembang di sektor apa yang berkembang di selatan Kota Balikpapan ini? Jadi data UMKM itu di kami ada 2 jenis. UMKM yang formal yang sudah punya izin usaha yaitu NIB nomor induk usaha dan UMKM non formal. Oke, Mas Adi sebentar. Ini penting nih yang memiliki izin usaha ya. Karena banyak pengusaha UMKM itu kadang-kadang mengabaikan itu gitu ya tentang surat izin yang sekarang bernama NIB itu gitu ya. Boleh nggak ini dijelaskan lebih detail apa sih NIB itu, bentuknya seperti apa dan bagaimana pengurusannya, dan kalau nggak punya NIB apa dampaknya kemudian? Jadi NIB itu kalau kita ibaratkan seperti kunci yang bisa membuka untuk kita mengikuti berbagai program pelatihan maupun fasilitasi dari pemerintah. Dalam hal ini permodalan termasuk. Kemudian bisa. Nah, ini permodalan berarti penting. Kalau nggak punya itu nggak bisa. Nggak punya datanya, gitu. Artinya belum resmi usahanya. Kalau sudah punya NIB berarti dia sudah legal. Nah, untuk membuat NIB, kalau dulu namanya IUMK, izin usaha mikro kecil, itu buatnya di kecamatan. Nah, kalau sekarang semua sudah terintegrasi di pusat, langsung website dari pusat, di website oss.go.id. Nah, buatnya itu sebenarnya bisa online, bisa di mana saja. Di mana aja bisa ya. Mau di rumah, mau di mobil, di mana. Oh, nggak perlu ke kantor dinas? Nggak perlu. Nah, tapi kan dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum paham misalnya. Iya. Prosedurnya belum paham, cara buat akunnya belum paham, ini milih apa aja. Nah, itu kan itu boleh nanti kalau mau dipandu, didampingi bisa nanti di kantor dinas perizinan, kantor DPR PTSP di Sepinggan dekat Tanya Dom. Iya. Jadi nanti dipandu di situ sampai jadi NIB-nya seperti itu. Oke. Mudah-mudahan ibu tadi yang cungkan jari, apa sih bahasanya cung ya? Ngacungkan jari, cung kan? Ngacungkan jari. Mudah-mudahan NIB udah punya ya? Oh belum? Oh belum punya? Oh sudah punya, alhamdulillah. Yang lainnya mudah-mudahan sudah punya gitu ya. Tapi kalau belum, ada Mas Adi nih. Nanti bisa cerita, nanti ibu-ibu atau bapak-bapak juga bisa tanya gitu ya. Apa sih, bagaimana sih persyaratannya? Tadi kan Mas Adi bilang mudah aja kok, di mana aja bisa, di rumah pun bisa gitu ya. Sambil yang penting paham prosedurnya dan data-datanya Mas Adi ya. Pakai PP, NPWP dan email dan nomor WhatsApp. Oke, tapi kalau masih agak sulit belum paham, tadi dampaknya Mas kalau nggak punya NIB adalah satu, nanti setelah punya NIB, Bapak Ibu bisa mengikuti berbagai program dan fasilitasi dari pemerintah. Misalnya fasilitasi halal. Nah, kalau Bapak Ibu mau ikut program fasilitasi gratis halal dari dinas, nah itu Bapak Ibu harus punya NIB dulu. Kalau nggak punya NIB tidak bisa. Jadi hampir seluruh program
dari kementerian, dari standarisasi, fasilitasi itu memerlukan namanya izin usaha yaitu NIB. Jadi nanti kedepannya bakal lebih dipermudah Bapak Ibu untuk memperkuat kelembagaan dari usahanya. Nanti mau daftar sertifikasi merek usahanya itu nanti ada NIB-nya juga. Mau daftar sertifikasi halalnya itu juga ada NIB. Mau daftar BPOM-nya itu juga ada NIB. Mau pengajuan kredit usaha itu juga sebenarnya NIB. Jadi NIB ini seperti kunci untuk membuka semuanya. Berarti penting banget ya kita punya NIB itu. Kan kita ada PIRT ya Mas Adi ya. Itu sekarang kalau misalkan ibu-ibu ada yang tanya, kan saya udah punya PIRT, apakah masih harus ngurus NIB lagi atau udah cukup dengan PIRT aja? Iya, kalau PIRT itu kan produk industri rumah tangga, yaitu izin edar untuk produk makanan yang usianya itu produk makanannya di atas 7 hari, jadi harus ada PIRT-nya. Nah kalau buat PIRT itu sebelumnya juga harus bikin NIB-nya dulu Pak. Jadi tetap harus ada NIB ya? Boleh PIRT. Iya. Jadi nggak cukup nih, cuman PIRT sekarang nggak cukup ya. Tapi sebenarnya lebih mudah kok Bu. Kalau saya juga pelaku usaha juga, udah ngurus NIB-nya. Gampang kok ternyata urusannya. 15 menit jadi. Udah, ya 15 menit jadi, tenang aja. Jadi nggak perlu datang ke kantor DKUMKM di sana, di Sepinggan, apa sih namanya kantor tuh Mas? Ya itu nggak perlu ke sana, tapi bisa dilakukan dengan menggunakan handphone saja ya. Oke, sebentar kita tahan dulu Mas Adi karena ada Pak Kabit yang sudah bergabung ya Pak Kabit ya. Selamat sore Bapak. Monggo Bapak bisa menyampaikan penghantar berkaitan dengan topik hari ini, pengembangan wirausaha dan usaha mikro kecil dan menengah. Monggo Bapak silakan. Ya. Sekalian memperkenalkan diri ya Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Danang, Komisi 2 DPRD Kota Balikpapan yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, teman saya Pak Adi ya, di bidang IKM Pak, industri. Saya kebetulan kabit koperasinya, ya. Jadi saya minta maaf tadi karena kebetulan saya berpikir lupa jam jadwal kita bahwa jam 4 sore ya acaranya ya. Ternyata jam 4 sore, jadi saya mohon maaf agak sedikit terlambat. Yang pertama ingin saya sampaikan, berapa menit Pak? Oh 10 menit. Saya kaitkan dengan koperasi aja dulu ya di bidang saya. Di sini ada koperasi Bapak Ibu. Tadi yang disampaikan oleh Mas Adi itu di bidang UMKM-nya atau di bidang IKM-nya ya. Nah, saya itu di koperasi. Nah, yang pertama koperasi itu dibangun oleh kita Bapak dan Ibu sekalian dahulu, zaman dulu gitu ya. Mungkin masih ingat pelajaran koperasi ya, waktu SD ada? Ada ya. Nah, siapa bapak koperasi kita? Nah, masih ingat ya? Masih ingat. Saya lupa juga loh Pak. Ya. Masih ingat rupanya. Ya, oke. Mata ya. Nah, koperasi itu adalah sumber guru perekonomian kita. Harusnya koperasi perekonomian kita dilandasi dengan gotong royong. Gotong royong itu diajaskan dengan musyawarah mufakat. Jadi harusnya seperti itu. Cuman karena bergeser mungkin Bapak dan Ibu ya. Sekarang kita kan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Iya, itu ya. Ya lagunya Umay Rama kan gitu ya. Semestinya kalau kita di dalam sebuah lingkungan ini Bapak Ibu, terutama kata Bapak Ketua RT, bagus dibentuk sebuah koperasi. Apa tujuannya? Adalah untuk membantu keluarga-keluarga kita yang kurang mampu, keluarga-keluarga kita yang mau berusaha, ya, insya Allah akan bagus. Apa? Yang jelas Bapak Ibu, Ibu Bapak kenal enggak dengan yang perusahaan terbuka, perseroan terbatas yang terbuka? Kan banyak tuh sekarang tuh kan, itu saham-saham Bapak dan Ibu. Saham, kan ada ditawarkan tuh saham mungkin ya. Saya kebetulan juga ikut di saham juga gitu ya. Nah, saham itu milik orang yang menanamkan saham, kemudian hasilnya dikelola oleh pengelola. Hasilnya itu nanti dibagi
apakah mau per 6 bulan atau mau per tahun, biasanya per tahun. Itu saham. Pertanyaan kita, bagaimana dengan koperasi? Sama Bapak dan Ibu. Koperasi itu dibentuk melalui simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Itulah sahamnya. Sahamnya. Ibu harus pintar untuk misalkan nyetor uang, anggaplah kita 50.000 ya. Nah, 50.000 itu untuk simpanan pokoknya, simpanan wajib. Simpanan pokoknya berapa? Disepakati berapa? Dan harus yang simpan pokoknya bayar misalnya 1 kali. 1 kali saja ketika kita menjadi anggota. Simpanan wajibnya tiap bulan. Nah, itu yang menjadikan saham kita, Bapak Ibu. Yang penting kita mau mengelola usaha apa. Saya mengatakan, mulai saya ketika didudukkan untuk kabit koperasi, saya pelajari di situ. Saya berupaya koperasi itu lebih baik sedikit jumlahnya, tetapi bisa memakmurkan anggotanya daripada banyak jumlahnya tapi macet. Yang menjadi persoalan pokok dan koperasi itu kepada Ibu adalah jenis usaha yang mau dilakukan tuh apa. Orang berlomba-lomba membentuk sebuah koperasi, ketika sudah terbentuk bingung mau usaha apa saya ini ya, mau ngelola usaha apa gitu. Ini akhirnya apa? Macet ya. Kalau Bapak dan Ibu misalkan di sini apa kira-kira potensi yang ada? Ya, misalkan di sini kita bisa buat ada kawasan, misalnya kawasan kuliner gitu ya, ada UMKM. Bapak Ibu misalnya ada yang di rumah-rumah ya Bu, UMKM ya, jualan warung ada? Ada? Kalau ada itu potensi Bapak dan Ibu. Potensinya apa? Apalagi ada Bapak dan Ibu yang jualan malam-malam itu ya Pak, pasar malam gitu ya, itu potensinya bagus. Bisa masuk di sebuah koperasi, ya, koperasi, kemudian nanti bisa simpan pinjam, kemudian nanti bisa buka usaha, yang tadinya UMKM-nya kecil karena dibentuk oleh koperasi, jadi bikin di pinggir jalan, karena sewa di pinggir jalan mahal ya, mahal kan? Koperasi, bentuk koperasi siapa yang ngelolanya? Nah, yang ngelola itu bisa kita gaji ya berapa misalnya. Nah, dan kita lah sahamnya, anggota-anggota kita semua ini yang bikin saham. Akhirnya koperasi itu bisa jalan Bapak dan Ibu, bisa membantu untuk anggota di lingkungan kita yang tidak mampu, yang susah, yang pinjam uang, ada yang sakit misalkan, walaupun sakit dibiayai oleh pemerintah, tapi yang jaga kan tetap harus bayar, harus beli makan keluar segala macam ya. Nah, ini juga membantu lewat koperasi. Oleh karena itu, kalau Bapak dan Ibu pengen berkoperasi, nanti kami bantu untuk penyuluhannya. Ya, kami bantu untuk penyuluhannya. Silahkan siapkan tempatnya di mana, kumpulkan beberapa orang. Nah, beberapa orang nanti bisa jadi pencetus atau pengkaderan untuk yang menjadi pengurus koperasi atau pengelola koperasinya. Kami bantu Bapak dan Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengembangkan koperasi? Koperasi yang sudah bagus, Bapak dan Ibu, dibantu oleh pemerintah. Bantuan pemerintah ada bantuan melalui dana bergulir. Yang penting lengkap surat-surat dari koperasi itu, ada akta notarisnya, ada kepengurusannya, ada manajernya atau pengelolanya. Maka koperasi itu mendapat grade paling tidak minimal B. Grade minimal B Bapak dan Ibu. Apabila dia terus berkembang, kita bisa bantu untuk layanan ke perbankan. Perbankan boleh Bapak Ibu, pinjam uang di bank dikelola oleh koperasi, pinjam di bank sekarang berapa kalau tidak salah? Kalau di kurs sekitar 6%. 6% ya. Kalau misalkan di anggota
bisa dinaikkan. Iya kan? Sekarang orang pinjam-pinjam di luar Bapak dan Ibu rata-rata 9 sampai 11%. Besar loh. Kita pegawai pinjam mahal bunganya di bank itu. Nah, kalau dinaikkan sekitar 1% saja kan lumayan. Tapi yang pinjam Bapak dan Ibu tolong dibayar. Ya, kasihan loh. Operasinya Pak. Enak pinjamnya sih Pak. Pinjam nggak enak, bayarnya sulit lagi. Itu kalau misalnya mau ya, tolong. Tahu persis kok kadang-kadang saya, kadang-kadang Bapak Ibu lagi monitoring gitu ya. Apa persoalannya? Satu masalah yang pengelola nih, pengurus koperasi di laporannya Bapak Ibu, terutama yang simpan pinjam, tunggakan yang banyak. Tapi tidak apa-apa. Ada niat tapi paling tidak untuk membayar ya. Bisa dinegosiasi ulang. Karena koperasi itu milik Bapak Ibu, bukan milik orang lain, milik anggota. Ya, milik anggota. Ya. Jadi terus terang saja bisa kita lakukan itu untuk memberdayakan RT kita, warga kita. Ya. Saya kira itu Pak. Baik. Silakan kalau ada tanya jawab. Terima kasih, saya izin berdiri. Pak Bahrian ya, Kabid Koperasi ya Pak ya, di Dinas Koperasi dan UMKM. Nah, kita waktunya nggak banyak ya Bapak Ibu ya. Kan ini tajuknya kan dialog warga ya. Namanya dialog ya kan kepengennya justru adil balik. Ayo biar betul. Ngomong apa situ aja. Biar saya yang menjemput bola saja. 1, 2, 3. Izin ada Bu, yang ingin bertanya? ini mumpung tadi sudah dipaparkan kesempatan. Betul Apa kendala maksudnya yang Ibu selama ini yang Ibu alami? Silakan aja diungkapkan Bu. Betul. Ya kan betul. siapa tahu dari Mas Adi, Pak Bahrani juga bisa saling bantu ya kan. Nah saya tuh pengen gini Mas, saya tuh pengen suatu saat kita membina di RT 12 ini atau 13 UMKM. Mungkin suatu saat Pak RT dikumpulkanlah ibu-ibu ini yang punya potensi semacam produk. Ya. Nanti kita akan datangkan UMKM untuk membina. Tadi beliau sudah menyampaikan nih, siapa yang punya keahlian untuk menjahit mane-mane. Ini ada butuh 2 ya Mas ya, 2 slot ya. Ada 2, siapa tahu ibu-ibu atau adik-adik yang berminat, monggo nanti segera didaftarkan. Ada penjahit di sini. Siapa tahu ada penjahit di sini. Ayo Bu, gak usah malu-malu apa. Ayo Ibu ini kita sama-sama dialog dan diskusi. Monggo, silakan Mas. Pak Haji, izin. Nah ini sudah ada Bapak yang akan berdialog dengan Bapak juga. Jadi Bapak ketemu Bapak ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Sudiatmono. Mohon izin Pak RT, karena saya warga baru Pak di sini. Pak Danang, terima kasih kesempatannya. Saya hanya ingin menyampaikan aspirasi dari istri saya Pak tentang kepemilikan pembuatan MIB atau PIRT tadi Pak. Itu saja untuk pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Penjelasan lebih detail Mas Adi tentang pengurusan NIB. Monggo Mas Adi. Ya, jadi mengurus NIB, Bapak Ibu bisa membuka website oss.go.id. oss.go.id langsung praktek juga boleh deh kayaknya. Ya. Rata-rata sudah punya handphone. Pak Danang bisa bantu ini apa namanya Pak Danang? Wifi. Monggo Mas Adi lanjut. Ya, jadi sebenarnya bikinnya di websitenya dari pusat langsung. Tapi nanti Bapak Ibu misalnya ada yang mau ditanyakan bisa nanti menghubungi saya, bisa nanti saya bantu untuk dampingin atau nanti teman saya bisa. Jadi nanti di situ bikin akun, nanti disiapkan email dan nomor WhatsApp-nya dan KTP, NPWP juga. Jadi yang disiapkan itu, karena nanti saat bikin akun nanti ada verifikasi untuk nomornya itu dikirimkan ke email dan nomor WhatsApp. Ya, jadi disiapkan aja.
jangan sampai lupa passwordnya, emailnya Pak ya. Jadi banyak juga kasus sudah punya NIB tapi emailnya lupa, passwordnya lupa. Nah ini jadi masalah, jadi susah lagi untuk mengakses NIB-nya. Nah untuk PYLT itu juga pakai website OSS juga, .go.id. oss.go.id Pak. Go karena punya pemerintah. Kalau punya pemerintah pasti ciri khasnya go. Bisa juga Bapak Ibu datang ke kantor DPMPT, Dinas Perizinan, karena sekarang seluruh perizinan maupun satu pintu semua, dari sektor UMKM, izin bangunan, semuanya itu di kantor Dinas Perizinan. Di DOM kan Mas Adi? Iya, di depannya DOM itu ada DOM, ada Dinas PU, Dishub, ada DPMPT, Mall Pelayanan Publik. Ya, di situ ada pendampingnya juga, ada petugasnya juga. Nanti didampingi untuk membuat apapun izin usaha yang diperlukan, nanti didampingi sampai selesai. Kalau NIB biasanya sebentar saja, paling 15 menit, 20 menit. Iya. Kalau PYT yang agak lama, karena produk industri rumah tangga itu nanti ada penyuluhan keamanan pangan dari Dinas Kesehatan. Jadi nanti lintas dinas nih Mas Adi ya, lintas dinas, karena kan supaya produk yang berada di masyarakat ini aman dikonsumsi, sehingga perlu dilakukan penyuluhan keamanan pangan dari Dinas Kesehatan. Gitu. Nanti dihubungi sama Dinas Kesehatan juga setelah mendaftarkan usahanya PYT. Sel Puskesmas juga bisa. Matur nuwun Bapak. Monggo ada lagi? Oke. Mungkin Mas Adi bisa nggak? Ini kan kayak saya lihat ini masih agak bingung nih ibu-ibu sama bapak semua nih. Iya kan? Bisa nggak di-share nomor teleponnya Mas Adi nanti? Ya kan? Itu the point-nya Bu ya. Nah siapa tahu atau nanti diundang lagi sama ibu-ibu ini ngumpul di posyandu, ya kan? Lebih enak menjelaskannya. Ya kan? Mungkin sementara kayak gagal fokus semua nih. Iya kan? Mungkin Mas Adi sudah jelaskan, cuma masih belum paham, ya kan? Nanti mungkin suatu saat lewat Pak RT, apa tokoh masyarakat diundang kembali nanti Bu. Nanti kalau pas saya bisa dampingi, saya dampingin. Kalau enggak, beliau siap turun, terutama Pak Bahar ini kan, untuk bentuk suatu koperasi. Insya Allah lah, Pak mitra kami ini siap turun gunung lah, 24 jam Bu, kecuali malam minggu. Mungkin ada lagi pertanyaan lagi dari Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul dari RT 13 ingin bertanya. Kemarin itu sebelumnya saya sudah mempunyai NIB, itu OSS yang dulu 2 tahun yang lalu. Nah infonya itu sekarang OSS RBA ya Mas. Nah itu kan apakah saya harus upgrade ke OSS RBA yang baru ini atau tidak? Dan misalnya kalau upgrade, saya harus ke upgrade-nya di mana? Baby Spa, tapi sementara ini masih vakum ya. Baby Spa. Ya. Tapi untuk bayi Pak. Ya, dengan Ibu Rizky. Ibu Nurul, monggo ditanggapin. Ya Bu, jadi dulu itu namanya NIB saja. Kalau sekarang dia namanya NIB berbasis risiko. Ya, artinya semua usaha itu nanti dinilai risikonya dia masuk risiko rendah atau menengah tinggi atau tinggi. Kalau dia risiko rendah, biasanya dia bisa langsung terbit NIB-nya. Tapi kalau menengah tinggi, menengah ke atas, menengah rendah itu biasanya ada sertifikasi standarisasi yang lain yang harus dipenuhi. Contohnya misalnya produk alat kosmetik atau produk frozen food itu kan termasuk risiko menengah ya, karena kan harus dicek dulu kandungannya berbahaya atau tidak. Nah itu biasanya
harus ada sertifikasi standarisasi yang harus dipenuhi. Tapi kalau produknya resikonya rendah, kayak misalnya amplang atau cimi-cimi atau usaha manik-manik, itu kan rendah, jadi bisa langsung terbit. Kalau jasa berarti termasuk rendah, nah, itu bisa langsung terbit. Ya. Jadi Ibu bisa nanti di-upgrade di akunnya OSS, bisa di-upgrade. Kalau nggak paham bisa nanti didampingi di kantor DPMPT untuk bagaimana mengupgrade-nya. Karena sekarang semuanya nanti harus di-upgrade, karena untuk mengurus halal itu juga wajib yang sudah berbasis resiko. Jadi di-upgrade dulu baru nanti dapat fasilitasi yang lainnya, halal atau yang lain. Nanti Mas Andi di Sandra aja, Ibu. Sandra. Tadi ada 2 pertanyaan ya? Ada 1 aja, Mbak Nurul. 1 aja. Terus berarti nanti habis ini mau ngapain Mbak Nurul? Mengurus lagi izin itu atau harus di-upgrade berarti? Ya, Mas Andi minta tolong dikawal atau Pak Danang langsung mengawal? Oh. Nomor HP beliau kan sampaikan. Ayo segera sampaikan Mas Andi. Berapa nomornya Mas Andi? Ayo, biar dicatat sama Bapak Ibu-ibu semuanya nih. 0813 5135 5135 9577. 9577 ya. Ada WA-nya. Ada WA-nya juga. Monggo nanti. Beliau ini masih bujang. Berubah baby-nya Pak Danang. Pak Haji ada mau nanggapin nggak dari case seperti Ibu Nurul ya? Kan memang sekarang baby spa. Ini bayi loh Pak Danang. Ini baby bayi loh ya. Itu kan memang banyak juga di sudah tumbuh lah, tumbuh berkembang. Apa yang kemudian Komisi 2 bisa fasilitasi untuk pengembangan dari usaha baby spa? Karena kebanyakan baby spa ini masih banyak rumahan Ibu Nurul ya. Banyak di rumahan ya sekarang. Atau Ibu Nurul sudah punya ruko sendiri atau gimana? Masih di rumahan ya. Oke, monggo Pak Haji. Ya saya rasa Mas ya, usaha-usaha semua itu potensi, ya kan, apalagi nampaknya ada baby spa. Baby spa ini di mana ini butuh suatu keahlian, ya kan, meskipun di rumah pun juga bisa. Kita tuh berharap, ya kan, maka saya undang ibu-ibu semua, namanya dialog wira swasta dan UMKM. Tujuannya apa? Gimana supaya ibu-ibu ini mengembangkan potensi usaha yang dengan keahlian masing-masing. Makanya saya bilang Mas, ya, dengan menyambung ibu kota negara, kita sebagai kota penyangga, jangan sampai kita itu kalah dengan pendatang. Apalagi kita ibaratnya sudah domisili di Kelurahan Sepinggan ini bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Betul. Ya kan? Mungkin nanti ada hal-hal apa yang terkait masalah izin dari teman-teman Mas Adi maupun Mbak Balen bisa saling diskusi, komunikasi. Kita tuh berharap, makanya tadi saya bilang juga sampaikan ke ibu-ibu semua, usaha apapun tuh sangat potensi. Yeah. Apalagi dengan mengurangi beban juga para suami-suami kan Pak. Dalam arti kan, dalam arti kan tidak mengurangi iuran per bulan dari para suami kan. Jadi ada penghasilan sendiri kan. Iya. Jadi ibu-ibu sendiri kalau mau beli apa-apa kan bebas. Iya, betul. Karena tidak ada hak suami di situ ya. Catat itu ya Nita ya. Mungkin dari Pak RT, Mas Widi apa Pak Mur ada masukan? Monggo. Pak RT monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Haji Danang, yang saya hormati Bapak narasumber dari Koperasi dan dari UMKM. Saya terima kasih para Bapak Ibu RT 12 dan RT 13 yang pernah hadir undangan untuk dialog warga tentang pengembangan wirausaha dan usaha mikro kecil dan menengah. Rasanya hari ini tidak cukup. Berarti ada seri selanjutnya. Seperti disampaikan tadi Pak Danang. Kalau hari ini nggak cukup. Kalau bicara usaha itu panjang, luas, bisa bulan, bisa bertahun. Jadi tidak salah Pak Danang, Mas UMKM suruh share nomor teleponnya. Kalau ibu sudah ada yang catat, saya tolong dikasih. Saya belum cepat catat. Nanti saya koordinasikan dengan beliau. Syaratnya satu, ibu-ibu yang berniat mau membuat UMKM, tapi niat bener loh Bu, jangan hanya sekedar saja. Kapan waktunya,
saya di info, kita rapat di Posyandu. Sekarang koperasi Pak, ya kan Pak? Nah, baik dari T12 maupun T13, nggak apa-apa kita gabung, kita kan saudara. Nah seperti itu, seperti yang disampaikan Pak Danang juga betul. Mau jadi ibu kota, mumpung belum terlambat, sekarang mari kita bentuk koperasi maupun UMKM. Nggak usah sendiri-sendiri. Mungkin satu kelompok berapa orang, 5 orang, ada satu yang ahli bidang apa, jadi jangan sama-sama seperti itu. Kemudian apalagi yang mau saya sampaikan, lupa akhirnya ini. Ya saya kira itu aja dulu. Nanti kalau memang ibu-ibu ada yang berminat, temuin saya di rumah atau Pak RT, kapan kita rapat di Posyandu. Nah, terserah mau buat koperasi monggo, mau buat yang lain monggo. Yang penting kesepakatan ibu-ibu bapak-bapak sekalian. Saya terbuka untuk ke depan. Jadi kalau waktu hari ini nggak cukup, karena masih banyak yang harus kita kerjakan. Ya seperti yang Pak Jokowi sampaikan, UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia di waktu Covid kemarin 2 tahun. Kalau tidak ada UMKM, kolab Indonesia. Karena dari kita untuk kita yang menjual, kita yang membeli. Jadi ekonomi Indonesia kemarin 2 tahun tetap stabil. Sementara itu dulu Pak Haji, Bapak, saya nanti minta nomor teleponnya Mas atau Bapaknya. Kalau ibu-ibu sudah siap, minta tolong diundang, nanti saya jadwalkan undang Bapak sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik Pak RT, terima kasih sudah kebuka ya. Pak Danang siap memfasilitasi, Pak RT juga siap ya. Siap. Ibu mau bertanya? Oh, Bu, tutup ya. Tanya modal, udah tadi belum pernah nanya modal soalnya. Ada Pak Haji. Enggak ada nanya modal sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bicara dengan Bapak UMKM kali ya. Saya punya usaha kecil sebenarnya Pak, warung kecil di pinggir jalan. Nah, itu saya warungnya warung kue. Warung kue itu penitipan. Jadi saya menyiapkan tempat, meja-meja, loyang dan lain sebagainya, dan mereka-mereka pada nitip kue pada saya. Gitu, buka jam 5:30 pagi, tutup jam 11 siang. Itu sudah berjalan kurang lebih hampir 5-6 tahun. Tadi Bapak bilang katanya harus pakai izin ya. Nah, ini selama ini saya nggak tahu kalau itu ternyata pakai izin. Dan orang yang nitip di warung saya itu kurang lebih 50 penitip. Jadi saya baru dengar tadi, saya nggak tahu ini kalau ternyata harus ada izinnya ya. Jadi saya mohon dari Bapak, apakah warung kecil saya itu harus pakai izin? Seperti yang Bapak bilang tadi. Gitu. Jadi kalau memang harus pakai izin, berarti supaya harus lebih aman, apa harus saya buat gitu. Nah, selama ini saya nggak ngerti soalnya. Baru dengar ini tadi kalau warung kecil saya itu harus pakai izin kan. Nah gitu. Karena saya bukan saya yang produksi, tapi mereka-mereka yang produksi baru titip tempat saya. Apakah juga harus ada lisensi halalnya? Nah seperti itu Pak pertanyaan saya. Dan untuk ini seperti Bapak Mas ini tadi ngomong, modal belum dibicarakan ya Pak ya? Apakah? Nah ini, ya itu. Apakah usaha saya itu apa perlu digulir-gulirkan? Apa perlu disubsidi? Kalau saya sih memang mengharapkan subsidi ya. Kebetulan, kebetulan juga banner saya itu robek Pak. Nah kebetulan, oh iya Pak Danang ya, kebetulan waktu ini udah seminggu Pak robek sudah. Nah kebetulan, spanduknya itu udah robek. Kebetulan saya mau pesen, dapat undangan dari Pak Danang, tak pending. Ya gitu Pak ceritanya. Saya mau ngomong sama teman-teman, tak pending dulu, dapat undangan dari Pak Danang soalnya siapa tahu dapat subsidi ya Pak ya. Nah saya berdoa mudah-mudahan dikabulkan Allah. Amin. Itu aja Pak ya. Jadi saya mohon ya itu supaya saya lebih tahu lagi gimana untuk selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohonkan jalan terangnya Pak Haji Danang dan terangnya.
Oh, Mas Adi dulu. Monggo. Izin Ibu dengan Ibu. Ibu siapa Bu namanya Bu? Saya Ibu Sunarto, Pak. Don? Ibu Sunarto. Ibu Sunarto. Maaf, saya tadi lupa. Iya, saya juga lupa nanya tadi. Sudah terpukau duluan gitu loh. Jadi Saya lupa nanya. Ya, mohon maaf Ibu Sunarto, berarti selama ini usahanya penitipan kue Bu ya, bukan membuat kue Bu ya? Bukan. Oh iya. Bukan, saya penitipan. Penitipan. Makanya saya tadi nanya, kok ada izin? Apakah saya perlu juga izin untuk membuat penitipan ini? Ya. Seperti itu. Ya, Ibu berarti nanti tetap perlu izinnya. Nanti milih jenis usahanya itu adalah berarti perdagangan, bukan industri. Oh, perdagangan ya? Perdagangan kue atau perdagangan berbagai macam barang. Iya. Nah, kalau industri itu kan dia membuat produk, mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Nah, itu industri. Kalau perdagangan berarti dia Menjualkan. jual beli seperti itu. Seluruh usaha itu wajib dibikin NIB-nya. wajib ada NIB. Ya, Oh, itu iya. untuk dari usaha yang non formal menjadi formal supaya usahanya resmi dan legal. Jadi kalau ada apa-apa misalnya ada petugas datang, mana izinnya nih kan? Kalau nggak ada izinnya kan berarti usahanya nggak resmi. Tapi kalau sudah ada izinnya kan aman, gitu. Sudah legal, sudah resmi seperti itu. Jadi untuk halalnya, halal itu untuk usaha yang jenis sektornya industri, artinya dia membuat produknya sendiri, itu halal. Tapi kalau Untuk warung itu nggak perlu ya, Pak? ya tidak perlu. Oke. Sekarang ada sertifikasi halal ya. Ada. Sedang digiatkan sertifikasi halal untuk Iya. usaha-usaha mikro. Iya, karena tahun depan itu ada undang-undang baru bahwa tahun depan itu seluruh makanan minuman yang beredar di masyarakat itu harus ada halalnya. Makanya iya, makanya sekarang itu lagi digalakan bagaimana caranya seluruh makanan dan minuman yang beredar di masyarakat itu adalah sertifikasi halal. Berarti nanti Ibu punya tanggung jawab yang sama untuk meminta kepada supplier makanan diurus juga ya. Iya, halalnya. terus izin edar makanannya dan halalnya. Oke. Oh iya, Iya. Kalau dulu sertifikasi halal tuh bisa sampai jutaan. Kalau sekarang tuh ada yang gratis, yang resikonya rendah itu bisa gratis. Paling hanya bayar 300.000 atau 200.000 untuk administrasinya dan lain-lain. Tapi kalau yang resikonya menengah tinggi seperti frozen food, olahan daging dan yang lainnya itu dia harus yang sertifikasi halal yang reguler. Nah itu yang agak lumayan mahal karena harus mendatangkan tim untuk memeriksa produk makanannya seperti itu. Tapi kalau yang resikonya rendah itu banyak yang gratis halalnya. Banyak juga dari Pertamina, dari Bank Indonesia, dari BUMN, dari PLN itu banyak juga yang program halal gratis itu banyak. Jadi silahkan mau ikut yang mana silahkan. Banyak. Kita juga terbuka untuk kerjasama. Dan juga untuk yang usaha perdagangan ini lagi digodok tentang zonasi PKL. Jadi Bapak Ibu juga diperhatikan di mana tempat lokasi usahanya. Karena kedepannya nanti akan ada perda tentang zonasi PKL, mana yang boleh untuk PKL, mana nanti yang sistemnya buka tutup ada jamnya, mana yang nggak boleh untuk ada lokasi PKL seperti itu. Kalau ada yang boleh kan otomatis nanti kita wajibkan harus ada izin usahanya supaya dia bisa berdagang di zona hijau nanti yang boleh ada PKL seperti itu. Ya, lagi. Gitu. Kalau kayak Ibu sekarang, Selesai. kayak Ibu ini kira-kira butuh biaya berapa tuh ngurus ini? Gratis. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Langsung diurus ya Bu? Bannernya ini yang tanya jawab. Oh Pak Haji. Iya. Izin Bu, jadi gini Bu, saya itu juga ada bina UMKM di Daksa. Jadi ada sekelompok ibu-ibu yang punya kreativitas itu membatik. Saya sudah insya Allah support mereka Bu. Kalau di sini pun ada salah satu wadah tempat yang misalnya punya usaha apa, kabarin saya Bu. Saya insya Allah akan bantu.
Jangankan peralatan untuk apa, benar saya bantu Bu. Berarti Pak Haji wajib share nomor WA. Wajib share nomor WA lah. Kayaknya hampir tahu semua lah Pak. Oh, sudah. Karena Pak RT cuma ada nomor saya lah Pak. Oh, sudah Bu ya, sama Pak RT aja. Ya. Sudah di 86 kan katanya. Mungkin nanti ada tambahan nggak Bu? Bagaimana? Apa tambahan Pak Bare? Pak RT, Mas Pindi? Oh. Nanti ke depan, ya kan? Mungkin ada perlu lagi yang disampaikan? Ada lagi, Ibu? Monggo, mumpung ada. Kita ada, masih ada 10 menit ya Pak ya? Hah? Masih ada 10 menit kan? Insya Allah. Mereka waktu maghrib kan? Udah mau maghrib soalnya, masih ada? Ibu kalau nggak ada nomor saya, catat aja Bu nomor saya Bu. Nah, catatlah. 0812 0812 55 0812 55 88 88 225. 225. Nanti tolong di WA Bu ya, nama jelas, nama RT berapa. Karena 88 225 0812 55 88 225. Ini sejak zaman saya muda Bu, nomor ini Bu, udah pernah ganti sampai sekarang. Alhamdulillah lah, berarti tidak ada masalah Bu ya. Mudah-mudahan lancar semua Bu. Amin. Mungkin itu aja, kalau tidak ada pertanyaan Mas, saya banyak mengucapkan terima kasih atas waktu luang. Mudah-mudahan kita selalu beri kesehatan Pak, panjang umur, sehat selalu, sukses lah untuk semuanya ibu-ibu di RT 1213. Nanti hal apa terkait masalah nanti UMKM, kita bisa undang lagi Mas Adi. Kita cari waktu yang pas, momen yang panjang, supaya nanti biar semua sama-sama jelas Mas, ya kan? Mungkin itu aja, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik Bapak Ibu, indahnya silaturahmi itu kayak gini ya. Bisa ketawa, bisa ketiri, bisa tahu nomor telepon. Kalau nomor telepon saya nggak usah ya, karena saya bukan orang penting soalnya. Yang penting itu yang di sini-sini ini, yang paling penting semuanya ya. Baik, sekali lagi terima kasih atas nama Sekretariat DPRD Kota Balikpapan untuk kehadiran dari Bapak Ibu sekalian. Apa yang tersaji di hari ini memang terlalu singkat sebetulnya, dan kita masih ingin bisa bersama. Tapi ya selalu orang bilang waktu jualah yang memisahkan kita gitu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih satu waktunya. Selamat berpisah ya. Soalnya kita berjumpa lagi. Sehat terus ya. Sehat, semangat, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi udara bersama Wakil Rakyat Kota Balikpapan telah Anda ikuti. Nantikan kembali Smart Parliament, edisi berikutnya dengan topik lain yang lebih menarik. Program ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.